Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan medan listrik dan gaya listrik dari beberapa konfigurasi muatan titik. Teksnya berbunyi seperti ini. Four charged particles are at the corners of a square of side A, as shown in figure. Determine A, the electric field at the location of charge Q, and B, the total electric force exerted on Q. Jadi ada 4 buah muatan, sebut saja ini adalah muatan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Keempatnya tertata seperti gambar ini, dan yang menjadi pertanyaan adalah berapa medan listrik yang ada di titik muatan Q di sini. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa medan listrik akibat muatan kedua pada titik di muatan pertama itu arahnya ke kanan, E21, medan listrik yang diakibatkan oleh muatan yang kedua pada titik muatan yang pertama. Dan dengan begitu maka medan listrik akibat muatan yang ketiga itu arahnya seperti ini. Ini adalah E31, dan tentu saja akibat muatan yang keempat itu arahnya adalah ke atas. Ini adalah E41. E41 itu berarti medan listrik yang diakibatkan oleh muatan keempat di titik muatan yang pertama. Sehingga besarnya medan listrik di titik 1 akibat muatan yang kedua itu adalah E21, besarnya ini. Itu akan sama dengan K dikalikan Q2 dibagi dengan R21 kuadrat. Ini sama dengan K, muatan Q2 itu adalah 2Q dibagi dengan jarak antara Q2. 2Q dengan Q itu adalah A, kita akan dapatkan A kuadrat, atau sama dengan 2K kali Q dibagi dengan A kuadrat, dan arahnya ke kanan. Sekarang kita hitung yang E41. E41 itu sama dengan K dikalikan dengan Q4 dibagi dengan R41 kuadrat. Q4 itu adalah 4Q, sehingga kita akan dapatkan K 4Q dibagi dengan jaraknya adalah A kuadrat. Ini sama dengan 4 kali K kali Q dibagi dengan A kuadrat. Nah, sekarang kita lihat E31. E31 berarti K dikalikan 3Q dan dibagi dengan jarak di antara 3Q dengan Q. Itu kalau kita lihat diagonal sisinya ini adalah A akar 2. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa E31 itu sama dengan K kali Q3 dibagi dengan R31 kuadrat. Dan ini sama dengan K kali 3Q dibagi dengan A akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 3/2 K Q dibagi dengan A kuadrat. Perhatikan E21, E41, dan E31 ini semuanya memiliki kaki dibagi A kuadrat. Oleh karena itu kita bisa misalkan sekarang bahwa kalau kaki dibagi dengan A kuadrat itu kita misalkan E begitu, dan kita lihat sekarang bahwa E31 itu arahnya ke kanan atas, sehingga ini kita perlu urai ke arah sumbu X dan sumbu Y. Dan sudut yang dibentuk di antara sisi diagonal sisi dengan yang sumbu horizontal ini itu tidak lain adalah 45 derajat. Maka demikian pula dengan theta yang ada di sini nilainya juga sama dengan 45 derajat, sehingga kita bisa dapatkan bahwa E31 itu punya dua komponen. Yang pertama adalah E31 dalam arah X, itu adalah 3/2 dikalikan kaki per A kuadrat yang tidak lain sama dengan E, 3/2 dikalikan dengan cos 45, dan ini akan sama dengan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Kita dapatkan 3/2 dikalikan setengah akar 2, dan nilainya berarti sama dengan 3/4 akar 2 Kemudian di samping itu E31Y itu nilainya akan sama dengan 3/2 dikalikan dengan sin 45. Sama hasilnya dengan ini, karena sin 45 dengan cos 45 itu nilainya sama-sama setengah akar 2, sehingga di sini nilainya adalah 3/4 akar 2 Jadi sekarang kita punya dua komponen medan listrik pada arah sumbu X, yaitu E21 ditambah dengan E31X. Dengan demikian sigma E dalam
arah sumbu X itu adalah E21 ditambah dengan E31 pada arah sumbu X. E21 itu adalah sama dengan 2E. Maka kita akan dapatkan ini sama dengan 2E ditambah dengan 3/4 akar 2E, atau sama dengan 2 ditambah 3/4 akar 2 dikalikan dengan E, sama dengan 3,06 E. Selanjutnya kita juga bisa menghitung sigma E dalam arah sumbu Y. Kita tahu bahwa dalam arah sumbu Y itu selain ada E41, itu juga ada E31 dalam arah sumbu Y, yang besarnya sama dengan E31Y adalah 3/4 akar 2E. Dan E41 itu nilainya adalah 4E. Maka ini kita bisa dapatkan sigma EY itu adalah E41 ditambah E31 dalam arah sumbu Y. Dan hasilnya adalah 4E ditambah dengan 3/4 akar 2E. Ini mirip hitungannya dengan yang di atas, yaitu 4 ditambah 3/4 akar 2E. Dan sama dengan 5,06E. Nah, dengan demikian kita sekarang bisa mendapatkan bahwa vektor medan listrik yang bekerja di titik di mana muatan pertama berada itu akan sama dengan sigma EX dalam arah I ditambah dengan sigma EY dalam arah J, sehingga hasilnya adalah 3,06E dalam arah I ditambah dengan 5,06E dalam arah J. Dan E kita tahu besarnya adalah kaki dibagi dengan A kuadrat. Kita kembalikan sekarang. Ini akan sama dengan kaki dibagi dengan A kuadrat dikalikan 3,06I ditambah dengan 5,06J. Ini adalah medan listrik yang terjadi di titik di mana muatan satu berada. Nah, berikutnya untuk menjawab soal yang B, berapa total gaya listrik yang bekerja pada muatan Q? Maka kita bisa menggunakan relasi bahwa F itu sama dengan Q dikalikan dengan E. Bentuk vektornya seperti ini. Gaya listrik yang bekerja pada muatan pertama ini itu adalah Q yang pertama, yang nilainya Q itu dikalikan medan listrik yang ada di titik di mana muatan pertama itu berada, E1. Sehingga nilainya akan sama dengan Q dikalikan dengan K kali Q dibagi dengan A kuadrat kalikan 3,06I ditambah dengan 5,06J. Ini bisa disederhanakan. Kita bisa tuliskan menjadi K kali Q kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Jadi inilah gaya elektrostatik yang bekerja pada muatan yang pertama tadi itu, dengan cara mengalihkan besar muatan yang dikehendaki dengan medan listrik yang bekerja pada muatan itu sendiri, atau F sama dengan Q dikalikan dengan E. Kalau yang ditanyakan adalah F1, maka Q-nya adalah Q1, E-nya adalah E1. Jadi simple sebetulnya, asal kita paham tentang konsep medan listrik dan gaya listrik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.